Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dan beribadah di bulan Ramadan. Okay, now I will explain about our subject Masail Fiqh in our material Buy and Sell on Credit in Islamic Perspective. But before that, we must understand about the definition of buy and sell itself. Buy and selling or al-buy means selling, replace and exchanging something for something else. The word sell and purchase in Arabic is sometimes used to understand the opposite, namely the word ashara or buy. The word al-buy means the word sell and added sometimes the word buy. And then Wahba Az-Zuhaili interpreted it by exchanging something for something else. Then, understanding the sell and purchase of terms, the scholars different opinion in defining it, but with the same goals and substance. First, according to scholars Hanafiya, buy and sell is mubadalatul mali bil mali bitarabi. It means exchanging assets with assets in a certain way or willingly. The second, according to Malikiyah, Syafi'iyah, and Hambali scholars, buy and selling is mubadalatul mali bil mali tamlikan wa tamallukan. It means exchange assets with assets in the form of a request for ownership and ownership. Jadi teman-teman, dari pengertian jual beli oleh para ulama bisa kita simpulkan bahwasanya jual beli merupakan suatu kegiatan berniaga atau bertransaksi antara penjual dan pembeli dengan saling menukar suatu barang dengan sesuatu yang lain dengan dalih suka sama suka dan kesepakatan di antara keduanya. Nah, lantas apakah ada dalil tentang jual beli? Tentu ada, karena jual beli merupakan salah satu syariat yang merupakan aspek dalam bermuamalah. Dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwasanya Allah itu menghalalkan adanya perniagaan antara si penjual maupun si pembeli. Namun jangan sampai lupa adanya aspek suka sama suka atau rela sama rela di antara keduanya. Jangan sampai dari ada salah satu atau bahkan dari keduanya itu merasa dirugikan atau bahkan merasa ditipu, seperti itu. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya seperti ini, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, bisa kita pahami bahwasanya usaha yang paling baik atau pekerjaan yang paling baik adalah yang dari hasil tangan kita sendiri atau usaha kita sendiri. Ketika jual beli itu dengan cara yang mabrur. Mabrur seperti apa? Ya dengan cara yang baik, kemudian dari barang yang kita perjualbelikan itu merupakan barang yang halal, bukan barang yang terlarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Nah, karena pembahasan kita tentang jual beli kredit, kita juga harus paham dulu penjelasan tentang kredit. Noah Webster, quotes by Munir Fuadi, interpreted the word credit as being received from the Latin creditus, which means trust. The word trust itself means trust, means kepercayaan. Although the word credit has developed, but in any circumstance and wherever the direction of its development, the word credit is still related to the business of trust. Therefore, the basis of credit must be those who receive credit in the future. Jadi teman-teman, dari asal kata kredit itu sendiri dari bahasa Latin yang artinya trust atau percaya. Sehingga dengan adanya kegiatan jual beli kredit ini harus ada unsur kepercayaan di antara penjual dan pembeli. Bagaimana si penjual ini percaya kepada si pembeli bahwasanya pembeli itu mampu membayar angsuran atau melunasi pembayaran barang yang dibeli. Nah,
bagi si pembeli bagaimana ia mampu menaruh kepercayaan kepada si penjual bahwasanya ia akan bertanggung jawab, akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang pembeli atau yang berkredit untuk melunasi angsurannya, seperti itu. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, jual beli kredit diistilahkan dengan kata al-bai' at-taqsid. At-taqsid adalah membayar dengan sedikit-sedikit atau dalam istilah sekarang itu membayar dengan mencicil. Nah, kemudian menurut Kamus Muhit disebutkan qasata asyai'a yang artinya menjadikan sesuatu beberapa bagian, dan qasaha ad-dain membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah disepakati. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jual beli kredit atau kalau dalam bahasa Arab itu al-bai'at at-taqsid itu berarti suatu kegiatan yang mana dalam jual beli itu pembayarannya itu secara berangsur atau secara mencicil bagi si pembeli. Seperti itu. Tentunya dalam waktu atau tempo yang telah ditentukan dan telah disepakati antara kedua belah pihak. Nah, kemudian Muhammad Aqlah Ibrahim memiliki pendapat bahwasanya harus ada pedoman yang harus dipegang oleh pelaku transaksi jual beli kredit ini atau bai'at at-taqsid ini. Yang pertama, seorang pedagang menjual dagangannya secara muajjal atau kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai. Yang kedua, taqsid atau kredit ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kredit emang pembayarannya dicicil ya secara berangsur. Nah, apakah ada dalilnya dalam jual beli kredit itu? Tentu ada dalilnya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga jual beli dalam bentuk apapun itu diperbolehkan secara umum dipahami dari ayat ini ya. Itu pun dari dalihnya para ulama dalam ijma'nya. Diperbolehkan jual beli kredit itu ataupun jual beli lainnya asalkan tidak ada unsur goror ataupun unsur adanya riba, seperti itu. Nah, dalam jual beli kredit ini tentunya ada dolalahnya. Yang pertama, apakah boleh kalau kredit itu harganya lebih mahal daripada harga kontan? Yang kedua, apakah harga lebih itu tidak termasuk riba? Nah, menurut teman-teman gimana? Boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Nah, kemudian ada tambahannya, kepercayaan kedua belah pihak tidak mengharuskan pengikatan atas penundaan pembayaran, seperti jaminan fisik, denda, dan uang muka. Hal yang dibutuhkan adalah bukti adanya perjanjian pelunasan atas harga yang belum dibayar. Nah, jaminan fisik itu perlu, manakala tidak dilakukan pencatatan atau tidak ada saksi. Nah, ada kearifan yang dimunculkan oleh Islam melalui praktek transaksi Rasulullah dan tuntunan Al-Quran. Dalam konteks ini, wajar kalau Rasulullah itu mengatakan bahwasanya jual beli, bayar tunda atau kredit ini membawa suatu keberkahan atau kemaslahatan. Dialektika Islam dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya terekam dalam Quran, hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Nah, jadi teman-teman, di sini mengatakan bahwasanya dalam jual beli kredit itu tidak ada peringatan atas penundaan pembayaran seperti jaminan fisik, seperti ngasih memberi KTP atau memberi sertifikat rumah, itu tidak, karena di sini orientasinya adalah pelunasan pembayaran atau pelunasan total harga. Nah, jadi misalkan teman-teman ada seorang pembeli itu ini membeli secara kredit ya sistemnya ceritanya. Pembeli membeli panci dari si penjual yang menggunakan sistem kredit. Nah, pancinya itu seharga 150.000. Nah, dengan kesepakatan waktu akad bahwasanya pembayarannya sebesar 10.000 setiap bulan. Nah, kemudian esok harinya setiap bulan si penjual ini yang melaksanakan sistem kredit itu meminta uang 10.000 setiap bulannya kepada si pembeli. Nah, suatu bulan atau suatu hari si pembeli itu lagi tidak punya uang atau finansialnya sedang kosong. Nah, bilanglah ia ke si penjual, hai si penjual, aku sedang tidak ada uang, bagaimana kalau pembayaran bulan ini akan aku bayar di bulan depan atau double, seperti itu. Nah, itu disetujui oleh si penjual. Nah, apabila ada perhitungan atau harga tambahan dari setiap harinya karena keterlambatan, nah itu yang tidak boleh dalam Islam, karena itu mengandung riba, seperti itu. Jadi, makanya dalam kredit ini,
orientasinya adalah kepercayaan untuk pelunasan total harga itu dengan kesepakatan waktu ataupun nominal yang telah disepakati. Nah, kemudian bagaimana Islam memandang hukum jual beli kredit ini? Bagaimana dengan sistemnya yang berangsur, kemudian dengan bagaimana hukumnya harganya yang lebih tinggi daripada kontan. Nah, jual beli kredit ini kan memang suatu solusi yang baik ya bagi masyarakat ketika ia tidak punya uang tapi memang kebutuhan itu sangat menuntut. Nah, dengan sistem inilah mereka sangat dimudahkan seperti itu. Bukan hanya si penjual tapi juga si pembeli tentunya. Nah, bagi si penjual apa? Nah, karena dengan harga yang lebih tinggi itu, dia akan memperoleh keuntungan. Nah, bagi si pembeli, apa yang ia dapatkan? Ia mendapatkan suatu kebutuhan yang ia butuhkan dengan harga yang terlihat murah ya, atau terlihat ringan pembayarannya karena diangsur setiap bulan seperti itu, atau ada angsurannya lah seperti itu. Nah, kemudian adapun bentuk-bentuk jual beli kredit yang ditawarkan saat ini, yang pertama, menawarkan dengan sistem kontan atau kredit. Contohnya, si penjual berkata seperti ini, saya jual mobil ini seharga 100 juta secara kontan dan seharga 150 juta secara kredit. Nah, lalu si pembeli itu akhirnya memilih atas atau dari kedua harga yang dicantumkan oleh si penjual. Nah, yang kedua, menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya, saya jual mobil ini dengan harga 100 juta, saya menjual mobil ini seharga 150 juta secara kredit dalam hitungan per tahun. Nah, 2 tahun dengan harga 175 juta, kemudian 200 juta itu pembayaran 3 tahun. Nah, itu jenis yang kedua. Yang ketiga, menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu. Nah, contohnya, saya menjual mobil ini 100 juta secara kontan dan kalau secara kredit 1 tahunnya 150 juta, kalau 2 tahun 175 juta, dan kalau 3 tahun itu 200 juta. Itu teman-teman. Nah, 3 bentuk itu termasuk kategori jual beli secara kredit atau taksid yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, dan tentunya akad transaksi terhitung sah apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli pada salah satu harga dan jangka waktu yang tertera dalam akad sebagaimana tercantum seperti itu. Nah, teman-teman, jadi jual beli kredit seperti ini tuh memang diperbolehkan. Yang terpenting adanya kesepakatan dalam akad awal antara si penjual pembeli bahwasanya keputusan untuk membeli sistem atau membeli antara kontan atau kredit kemudian harga yang dipilih yang mana, kemudian kesepakatan waktu yang ditentukan atau yang dipilih itu sejauh mana seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan di awal. Nah, Islam memang membolehkan dengan cara seperti itu kecuali adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti harganya hari ini seperti ini, besoknya seperti ini. Kayak harga yang tidak jelas itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian tidak disepakati waktu lamanya berangsur itu berapa lama, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi yang terpenting di sini adalah unsurnya kejelasan antara pembayaran, harga, dan waktu yang disepakati. Seperti itu. Nah, kemudian memang teman-teman, dalil yang secara eksplisit tentang jual beli kredit itu tidak ada. Namun para ulama di sini berdalih dengan dalil-dalil umum atau yang terkandung dalam ayat Al-Quran ataupun hadis dengan melakukan analogi atau yang biasa kita sebut qiyas dengan cara mencari penyebabnya atau ilatnya di dalamnya. Secara umum tentang jual beli bertempo atau kredit dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagai atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya transaksi jual beli itu apabila tidak dapat dipenuhi secara kontan itu diperbolehkan secara berangsur atau kredit seperti itu. Apalagi kalau disedekahkan, nah, itu justru lebih baik berdasarkan firman Allah. Nah, kemudian ada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Nah, teman-teman. Jadi memang teman-teman, berdasarkan referensi yang saya baca, bisa teman-teman lihat di bibliografi, itu memang orientasi dalam sistem jual beli kredit itu orientasinya pada pelunasan hutang atau pelunasan total harga yang telah disepakati seperti itu. Makanya tidak ada jaminan seperti jaminan fisik, jaminan harta ataupun lainnya karena orientasinya itu pelunasan harta atau pelunasan total harga yang telah disepakati. Nah, seperti itu. Jadi dalam jual beli kredit syariat ini yang dimaksud secara syar'i itu tidak ada harga yang tiba-tiba berubah karena jangka waktu yang melebihi batas tempo. Seperti contohnya Mbak Tasya adalah seorang penjual panci kredit. Nah, Mbak Rahmi ingin membeli panci itu. Nah, Mbak Tasya memberi harga 150.000. Nah, dengan kesepakatan 1 bulan itu per bulannya dibayar 10.000 sehingga 15 bulan lah akan terlunasi harga panci itu. Nah, kemudian suatu hari pada beberapa bulan Mbak Tasya ini meminta uang 10.000-nya per bulan kepada Mbak Rahmi. Nah, ternyata Mbak Rahmi ini sedang tidak punya uang atau sedang kosong finansialnya. Dan bilanglah ke Mbak Tasya, mohon maaf ya, bulan ini saya masih kosong, belum bisa menyicil. Kalau bulan depan gimana? Bagaimana? Sekalian bulan berikutnya. Nah, dalam hal ini Mbak Tasya mengiyakan. Nah, itulah yang diperbolehkan atau membawa maslahah bagi umat Islam dalam sistem berkredit. Nah, jikalau ada perhitungan harga per hari dari sistem tempo keterlambatan itu, nah itulah yang tidak diperbolehkan karena itu mengandung bunga ataupun riba seperti teman-teman. Jadi harus berhati-hati ya. Nah, kemudian dalam ayat itu juga bahwasanya ada petunjuk bagi kita dalam melaksanakan jual beli yang ditangguhkan atau dikreditkan itu harus ada yang mencatat. Nah, karena apa yang saya jelaskan tadi, akadnya harus jelas. Bahwasanya akad dan waktunya pun harus jelas dan itu dibuktikan dengan apa? Dengan adanya catatan bertransaksi itu. Karena memang orientasinya itu dalam sistem pelunasan dan buktinya apa sebagai bukti karena tidak ada jaminan ya dari tulisan atau catatan itu seperti itu. Kemudian, adapun pendapat jumhur ahli fikih yang memperbolehkannya seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Al-Mu'ayyad bahwa jual beli yang membayarnya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah. Karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga karena mereka melihat dari dalil umum yang memperbolehkan dan nas yang mengharamkannya pun tidak ada. Yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya dan tidak ada unsur pemaksaan dan zalim. Nah, di sini maksudnya teman-teman, kenapa kok harga kontas sama harga kredit itu kan beda? Nah, cenderung lebih mahal yang kredit. Karena apa? Karena menurut jumhur ulama itu karena dengan sistem penangguhan itu diperbolehkan. Nah, karena itu juga bersifat harga atau bernilai harga dari penangguhan itu sendiri. Nah, bagi mereka pun, bagi penjual dan pembeli pun, mereka atas dasar suka sama suka. Penjual akan menerima nilai yang lebih tinggi dengan sistem kredit dan bagi pembeli pun merasa rela karena apa? Ia akan membayar secara berangsur, secara ringan seperti itu. Jadi antara mereka dihalalkan karena adanya rasa suka sama suka, kemudian sepakat seperti itu. Dan itu pun si penjual mematok harga dengan sistem kredit pun harus secara wajar, tidak boleh secara berlebihan atau mengandung kedoliman atau bahkan pemaksaan. Itu baru tidak boleh ya. Nah, kemudian para ulama membolehkan jual beli secara kredit dengan ketentuan selama penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut. Yang pertama, harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli. Jadi, harga barangnya itu secara di awal waktu akad itu sudah pasti, sudah ditentukan. Misalkan harga panci sekian, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, kedua, pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik bai goror atau bisnis penipuan. Nah, jadi karena kredit ya mencicil, berarti pembayaran cicilannya ini harus disepakati seberapa besar, seberapa banyak yang akan diangsur oleh pembeli. Nah, itu disepakati oleh penjual maupun pembeli agar tidak ada unsur penipuan. Nah, ketika ingin menagih, ternyata nggak ada bukti, kemudian nggak ada kesepakatan di awal seberapa. Nah, itu kan tidak jelas ya. Nah, itu bisa memicu adanya penipuan seperti itu. Yang ketiga, harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan.
karena dapat jatuh pada praktek riba. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya tidak boleh ada penambahan harga, atau maksudnya tidak ada denda seperti itu. Tidak ada denda ketika terlambat membayar. Nah, ketika ada nilai-nilai yang ditambah atau harga-harga yang ditambah lantaran pembayaran yang telat, itu namanya riba, teman-teman. Dan itu tidak diperbolehkan dalam sistem ini, ataupun dalam sistem lainnya memang kan riba diharamkan seperti itu. Nah, yang keempat, seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori bai mupor atau jual beli dengan terpaksa yang dikecam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat ini, teman-teman, si penjual itu tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan masyarakat, dalam artian tidak boleh memanfaatkan pembeli ketika ia misalkan ya sedang lagi butuh barang itu. Nah, ketika itu kondisi pasar sedang kosong atau tidak ada. Nah, adalah orang lain yang menimbun. Contoh ya, nauzubillah. Nah, kemudian ia jualah kepada seorang, ada pembeli. Nah, ada pembeli yang ingin membelinya. Nah, si penjual ini merasa kalau si pembeli ini pasti akan membeli barangnya karena di pasar udah tidak tersedia seperti itu. Nah, akhirnya lah dimanfaatkan dengan memberi patokan harga yang sangat tinggi seperti itu. Nah, itu tidak boleh, teman-teman, karena termasuk dalam mengeksploitasi kebutuhan masyarakat dan termasuk hal yang merugikan seperti itu. Kemudian dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga samamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Nah, kalau ini, teman-teman, dalam konteks jual beli kredit itu bisa diartikan atau bisa dimaknai halal. Karena apa? Karena dalihnya kan suka sama suka. Begitupun dalam sistem kredit seperti itu. Kemudian hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah datang ke kota Madinah dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka 1 atau 2 tahun. Maka beliau bersabda, barang siapa yang jual beli salam, maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, sampai waktu yang jelas. Nah, pengambilan dalil dari hadis ini, Rasulullah membolehkan jual beli salam. Nah, asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya itu jelas. Padahal kalau jual beli salam biasanya kan uangnya dulu, barangnya belakangan. Nah, kemudian hadis ini dikiaskanlah dengan kredit, yang mana kalau kredit itu barangnya dulu, pembayarannya di belakangan seperti itu. Jadi para ulama mengkiaskan ayat ini antara jual beli salam dengan jual beli kredit, sehingga diperbolehkanlah asalkan dengan takaran timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas pula seperti itu. Nah, kemudian antara salam dan kredit pun juga memiliki aspek yang sama. Kalau salam itu lebih murah daripada kontan, sedangkan kalau kredit itu lebih mahal daripada kontan. Jadi ada aspek-aspek yang sama gitu. Jadi itulah yang menjadi alasan bagi para ulama itu mengkiaskan antara jual beli salam dengan jual beli kredit dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah juga yang secara umum menggambarkan jual beli kredit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas yang berbunyi, barang siapa yang meminjamkan sesuatu, hendaklah ia meminjamkannya dalam takaran tertentu dan timbangan tertentu serta sampai batas waktu tertentu. Nah, ini, teman-teman. Itu pun terdapat suatu riwayat yang mana Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang dibayarkan menurut tempo tertentu. Jadi tidak secara kontan ya. Yang untuk itu Rasul juga menggadaikan baju besinya kepada si Yahudi tersebut. Atas dasar inilah para ulama semua mazhab dalam Islam itu berijma akan kebolehan menunda pembayaran atau menangguhkan pembayaran, tentunya dalam sistem jual beli kredit seperti itu. Dan praktek ini masuk pada sistem perekonomian Islam dalam bentuk utang piutang biasa. Nah, kemudian juga ada hadis Rasulullah yang mana saat itu Aisyah dan Rasulullah, kemudian ada budak yang bernama Bariroh berkata, dalam sebuah riwayat Bariroh berkata, saya menebus diriku dengan membayar 9 uqiyah setiap tahun, saya membayar satu uqiyah. Jadi bisa disimpulkan dari sini dulu Bariroh itu membayar secara kredit atau menebus dirinya dengan secara kredit, yaitu 9 uqiyah yang diangsur selama 1 tahun.
tahun itu 1 ukiah. Jadilah 9 tahun untuk dapat melunasi penebusan dirinya.